Ujian akhir semester, evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 1986206005 dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video UAS ujian akhir semester dari pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Dosen pengampunya yaitu Bu Fadilatur Rahmi, MPD. Penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan berkas atau arsip yang disimpan dalam kemasan berbentuk jilid ataupun file khusus. Penilaian portofolio dapat terfokus pada proses belajar mengajar serta dapat memberikan informasi, kelebihan dan kekurangan siswa. Dalam penilaian portofolio, siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Pada waktu kita menerapkan penilaian portofolio, hendaknya diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, memperhatikan perkembangan pemahaman siswa pada periode. Yang kedua, menunjukkan suatu pemahaman dari banyak konsep dan topik. Yang ketiga, mendemonstrasikan perbedaan bakat. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan untuk menunjukkan pekerjaan yang original. Yang kelima, mendemonstrasikan kegiatan selama periode waktu yang tertentu dalam merangkum arti kegiatan. Yang B, tujuan penilaian portofolio. Di dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui perkembangan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberikan perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Yang keempat, merefleksi kesanggupan mengambil resiko dalam melakukan eksperimentasi. Yang C, perbedaan penelitian portofolio dan tes. A. Portofolio menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Yang kedua, siswa turut serta dalam menilai kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas dan perkembangan yang berlangsung selama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, setiap siswa berdasarkan pencapaiannya masing-masing dengan mempertimbangkan juga faktor perbedaan individual. Yang B, tes. 1. Menilai siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas. Yang keduanya yang menilai hanya guru yang berdasarkan masuk yang terbatas. Yang ketiga, menilai semua siswa dengan menggunakan satu kriteria. Yang D, prinsip penilaian portofolio. Yang pertama, saling percaya antara guru dan peserta didik. Yang kedua, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, milik bersama antara peserta didik dan guru. Yang keempat, kepuasan. Yang kelima, kesesuaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian autentik. Pertama, pengertian penilaian autentik. Menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, penelitian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai masukan, proses, dan keluaran. Karena penilaian autentik berbasis kelas, maka dapat pula didefinisikan sebagai proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru kelas. 2. Prinsip-prinsip penilaian autentik. Yang pertama, valid. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Yang keempat, adil dan objektif. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, berkesinambungan. Yang ketujuh, menyeluruh. Dan yang kedelapan, bermakna. Yang ketiga, yaitu prinsip pendekatan dan teknik. Penilaian autentik pada kurikulum K13 pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pada kurikulum 2013, penilaian peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, terpadu. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, transparan. Dan yang kelima, akuntabel. Yang keenam, edukatif. Dan yang selanjutnya yang
4. Pelaksanaan penilaian autentik. Penilaian autentik menggunakan teknik dan instrumen untuk penilaian kompetensi sikap KI 1 dan KI 2 dan KI 3 dan keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian kompetensi. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Yang kelima, jenis-jenis penelitian autentik. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, penilaian kinerja, yang kedua, penilaian proyek, dan yang ketiga, penilaian portofolio.